Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Nur Fikri, NIM 224430008 dari kelas 2C1. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat proyek dengan mata kuliah antarmuka manusia dan mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja proyeknya. Nah, dalam rangka memenuhi tugas individu untuk UAS, saya ditugaskan untuk membuat UI design untuk dua buah aplikasi. Yang pertama Polman Bandung, meredesain polman.com, dan juga yang kedua landing page agregator. Nah, di sini ada desain sistem yang diberikan oleh Mas Ega sebagai dosen mata kuliah kali ini, yang dimana di sini sudah diberikan beberapa sistem desain dari logo, color palette, dan juga font. Nah, di sini juga ada desain sistem yang beberapa yang saya buat dan elemen yang saya buat. Ada logo Polman yang 3D, logo outline Polman berwarna putih, dan juga monogram. Dan masih banyak lainnya nanti yang akan ditampilkan pada website agregator dan juga pada Figma. Nah, ini beberapa contoh yang tidak saya semua masukkan pada visual design redesign pada Figma. Mungkin kita akan lanjut ke Figma-nya, melihat semua desain yang sudah dibuat. Nah, di sini ada beberapa page. Sebenarnya ini saya membuat 3 page ya. Ini tuh aplikasi untuk dibuka hanya di desktop saja. Oke, kita coba tes. Nah, ini sudah ada tampilan yang dimana sesuai anjuran tugas yang sudah diberikan, dimana kita membuat redesign polman.com. Kita meredesain website yang sudah ada dengan color palette yang sudah disediakan, logo juga sudah disediakan, dan juga font yang sudah disediakan. Ini desain elemen yang sudah disediakan. Dan tugas pertama itu membuat desain sistem, lalu membuat monogram dan juga geometri desain pada color palette dan juga potongan logo Polman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya masukkan, geometrik apa saja yang saya masukkan. Nah, di sini saya membuat monogram yang dimana saya tempelkan di footer pada aplikasi Figma. Nah, di sini saya mengambil desain kampus Polman Kanayakan, dan juga ada geometrik yang sudah saya buat membentuk segi 6. Dan juga di sini saya sebagai redesign yang ingin terlihat bagus, saya membuat ilustrasi yang saya buat dengan prototipe yang sudah saya buat. Nah, di sini apa saja sih layanan yang disajikan pada aplikasi ini? Nah, di sini kita membuat 3 page, yang dimana ada page layanan. Nah, page layanan ini berisi sistem identitas visual Polman Bandung, yang dimana ini yang sudah diberikan oleh Mas Ega. Dan juga di sini ada ketentuan button yang digunakan oleh Polman Bandung. Lalu selain itu di sini ada keterangan program studi, dan di sini ada 4 program akademik unggulan,
yang dimana ada D4 teknik manufaktur, D4 teknik perancangan manufaktur, teknik manufaktur, dan D3 teknik pengecoran logam. Lalu di sini ada konten yang berisikan layanan pengembangan bisnis, yang dimana ada 4 menu, ada riset kontak, corporate training, teknologi transfer, dan juga ada industrial testing. Lalu di sini ada berita atau kabar terbaru, yang dimana di sini saya membuat beberapa layanan, beberapa tampilan, mohon maaf. Di sini ada prestasi, ada kerjasama, inovasi, event, penelitian, dan alumni. Nah, selain itu saya membuat page yang selanjutnya, itu ada page konsultasi. Nah, pada page ini user bisa berkonsultasi kepada customer service atau kontak person, yang dimana di sini kita menyajikan informasi, ada informasi alamat kampus Polman Kanayakan, telepon, dan juga email kampus Polman. Nah, lalu di sini ada beberapa FAQ, pertanyaan yang sering ditanyakan. Di sini kami sudah membuat beberapa prototipe agar bisa disambungkan. Nah, ini juga saya menampilkan footer yang berada di halaman beranda dan juga layanan. Nah, selain itu di sini juga ada fitur untuk mengirim pesan jika kita ingin kepelatihan, konsultasi, riset, penerimaan mahasiswa, dan lainnya. Di sini kita kerjasama, misalkan kita contoh ambil nama lengkap saya, dan juga di sini kita bisa mengirim pesan. Nah, jika pesan terkirim, maka tampilan akan seperti ini. Nah, ini hubungi kami juga, tetap ke sini page-nya. Nah, seperti itu. Ketika kita ingin menekan kirim pesan namun belum memasukkan data secara lengkap, maka aplikasi akan membuat warning seperti ini, alert, yang dimana di sini wajib diisi seperti itu. Dan juga di sini ada mitra industri terpercaya dan lainnya lah, seperti itu. Mungkin untuk redesign Figma seperti ini, dan kita masuk ke maze-nya. Sekarang kita masuk ke maze untuk redesign prototipe ini. Kita close dulu sebentar. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan 10 responden untuk redesign Figma ini. Nah, kita juga mengambil responden dari internal sebanyak 5 orang dan juga responden dari eksternal luar kampus. Ada 5 responden. Di sini saya mengambil responden ini dari teman-teman SMA saya, dan juga dan satu ini dari saudara saya. Nah, pada redesign Figma ini saya membuat 4 task yang dimana rating, misklik pada bagian yang terbesar ada di ketika membaca berita prestasi terkini. Kita lihat hasil reportnya. Nah, di sini user
nampaknya sangat tidak kebingungan ya, karena memang di sini sukses rate-nya itu 100. Nah, dan juga di sini ada usability scale-nya atau SUS yang sudah disediakan. Di sini ada beberapa respon. Nampaknya pada task pertama di sini nilai 5 atau poin plus 5 itu lumayan besar, sebesar 60. Dan mungkin yang terbesar pada semua task itu adalah pada saya pikir sistem ini mudah digunakan. Nah, di sini responden yang diterima adalah sebesar 80%. Oke, lanjut ke sini. Ini ada kumpulan data kumpulan data SUS yang sudah dikumpulkan. Dan juga di sini ada data mentah yang sudah saya gabungkan. Nah, di sini ada respon yang sudah saya hitung dengan parameter yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, di sini respon nanti dikontribusi dikali 2 dan juga menghasilkan total skornya itu 902,5. Nah, total keseluruhan ini dibagi dengan 10 karena kita mempunyai 10 responden, yaitu nanti hasil akhirnya adalah 90,25, yang dimana skor rata-rata 92,5 adalah termasuk dalam kategori sangat baik. Dan juga di sini saya akan menjelaskan yang kedua, ada agregator atau aplikasi Polman Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga diamanahkan untuk membuat tugas agregator, pembuatan aplikasi agregator dengan program HTML. Nah, pada tampilan awal kita disuguhkan oleh landing page yang ada 4 menu. Di sini ada navbar, di mana ada help desk, dan juga ada search bar. Ada 2 button untuk menjelajahi layanan dan juga panduan. Nah, di sini ada layanan akademik yang dimana 6 layanan ini sudah terintegrasikan dengan website yang sudah dibuat oleh Polman sebelumnya. Seperti ini contohnya sistem akademik. Nah, sistem akademik ini sudah terintegrasi dengan akasiapolmanbandung.id. Lalu begitu juga yang lain, ada LMS, ada panduan pengguna, dan juga ada kepegawaian. Seperti itu. Lalu di sini ada informasi terkini. Ini adalah berita kampus yang terbaru, yang dimana ada kita menampilkan hanya 3 ya, karena memang tidak terlalu banyak yang akan ditampilkan. Di sini ada pendaftaran, ada prestasi, dan juga inovasi yang dibuat oleh Polman Bandung. Lalu di sini ada kalender dan agenda kampus. Nah, pada kalender ini kita bisa melihat tanggal atau tahun yang sebelumnya, dan juga kalender ini seperti ini. Pada tanggal 15 udah ujian akhir semester. Mungkin untuk agenda seperti itu, dan di sini juga saya menampilkan monogram geometrik. Nah, di sini dan juga di sini. Lalu ketika ini adalah bantuan teknis. Bantuan teknis ini ketika kita ingin mengechat admin, otomatis akan menuju pada WhatsApp ya. Dan juga ketika ingin membuat tiket bantuan, sepertinya ini sedang ada bermasalah. Harusnya ini akan masuk ke email ya. Nah, di sini juga ada tautan cepat, ada layanan sistem. Ini layanan sistem itu yang tadi yang ke-6. Ini juga layanan cepat, misalkan kita ingin perpustakaan, ini langsung ke perpustakaan Polman Bandung. Nah, di sini juga pada footer ini saya menambahkan format geometrik desain dengan bentuk segi 6. Nah, ini saya buat dengan kode SFG, dan juga ini ada Polman ya, logo Polman dengan outline putih.
Nah, pada website ini saya juga mengimplementasikan bantuannya untuk yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau maupun sebaliknya. Nah, ketika saya menekan logo bendera Inggris ini, otomatis semua layanan yang ada di sini itu berubah menjadi bahasa Inggris, dan begitu juga yang di Indonesia ini juga sama. Nah, lalu saya juga menerapkan menu aksesibilitas untuk mungkin pengguna yang daya penglihatannya atau semacamnya yang tidak bisa menerima atau tidak bisa atau lebih nyaman dengan penggunaan menu aksesibilitas ini. Nah, seperti ini tuh. Sebenarnya ini saya ambil dari Polman Bandung ya, referensinya. Nah, mungkin untuk website agregator yang udah saya buat itu seperti ini saja. Oke, kita lanjut ke oh iya, saya juga sudah menyelesaikan tugas. Kan di sini ada kontennya itu harus logo header, harus Hero Strider dan Parallax. Nah, di sini juga saya membuat Hero Stridernya itu ini berganti selama 3 detik, dan juga Hero Stridernya ini Parallaxnya juga sudah saya buat. Dan gimana sih kalau dites di mobile? Ketika saya dites di mobile, ini sudah otomatis responsif. Oh, ini sudah otomatis responsif, dan juga ada button. Ini sebenarnya kegedean sih. Nah, ini perlu saya kecilin lagi. Nah, ini menu untuk 4 layanan tadi saya buat sebagai seperti hamburger. Oke, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan responden yang sudah saya buat. Nah, mungkin untuk redesign-nya mah sama aja, redesign match-nya mah kurang lebih. Namun yang membedakan itu karena ini website, saya mengirimnya link ke website. Nah, ini lagi. Nah, ini ada agregator. Nah, pada agregator ini saya membuatnya adalah sebagai bentuk website test, bukan prototype test, karena memang prototype test itu diperuntukkan hanya untuk Figma, tidak untuk web ini. Nah, di sini tuh ada beberapa respon, ada average durasi pengisiannya. Di sini memang terlihat sangat mungkin ada something wrong ya, kesalahan, namun saya sudah menghitung dan sebelumnya itu seperti ini. Jadi ini ada data aslinya, ada sebanyak 10 responden atau partisipan. Nah, di sini dengan nilai yang berbeda-beda. Di sini juga kita sudah menghitung yang dimana rumusnya itu sudah diberikan, yaitu skor SOS itu dikali dengan 2,5. Nah, ini lalu nanti skor kontribusi yang minus dihitung juga nanti seperti ini, lalu dijumlahkan. Nah, nanti dikali dengan 25, dengan hasilnya itu 93. Nah, total keseluruhannya itu 93 dibagi 10, yang dimana nanti hasilnya adalah 93. 93 juga termasuk kategori yang baik ya, sangat baik, bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin untuk pengerjaan, jadi ada respondennya sama. Nah, ini usability testing yang sudah saya buat.
Ini ada beberapa. Nah, jadi kesimpulannya itu jadi kita pada tugas ini kita bisa mulai desain website Polman Bandung sukses ya, menerapkan tema clean, modern, dan minimalis. Nah, implementasi desain sistem yang konsisten serta pembuatan logo monogram geometris ini juga berhasil saya implementasikan pada website redesign pada redesign website Polman Bandung ini, dan juga untuk tugas yang kedua landing page agregator. Nah, saya juga berhasil menyatukan 6 aplikasi internal Polman Bandung menjadi satu wadah yang terpusat yang bisa responsif di Figma maupun HTML. Nah, dan tidak lupa juga penataan komponen, hero slider, dan juga kalender agenda dan lain-lain sudah saya terapkan dengan sedemikian rupa. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.